Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. S2, bab keempat. Sudah hampir tengah malam, tapi Arhan belum juga kembali ke kamar. Dan Elena seperti biasa tidak bisa tidur jika berada di tempat yang baru. Kedua mata perempuan itu masih terlihat segar dan rasa kantuk hilang entah kemana perginya. Berbaring telentang, miring kiri dan kanan semuanya sudah ia lakukan. Namun tetap saja usahanya untuk terlelap tidak berhasil. Pikirannya malah melayang entah kemana. Kenapa di tempat baru selalu saja begini? Elena bangun dan menggerutu sendiri. Celingak-celinguk. Melirik ke kiri dan ke kanan hanya terdengar detak jarum jam yang menghiasi kesunyian. Elena beranjak dari tempat tidur dan melangkahkan kaki menuju pintu kamar. Terlihat di luar kamar suasana sudah sepi dan lampu juga telah padam. Hanya ada satu ruangan yang lampunya masih menyala. Itu adalah ruang kerja Arhan. Sikah, dasar gila kerja, jam segini masih saja kerja. Lupa apa dia kalau sudah punya istri? Elena mendesis kesal. Namun tak ayal, Elena melangkahkan kaki menuju ruangan tersebut. Daripada di kamar ia celingukan sendiri dan tidak bisa tidur, lebih baik ia duduk di sana menemani Arhan bekerja. Kriet. Perlahan Elena membuka pintu ruangan yang memang tidak tertutup rapat. Terlihat di dalam Arhan masih fokus di depan layar laptopnya. El, kenapa kesini? Tanya Arhan menoleh ke arah Elena yang menghampirinya. Aku tidak bisa tidur. Boleh kan Om? Aku duduk-duduk di sini. Tanya Elena malu-malu. Kenapa tidak bisa tidur? Alis Arhan berkerut. Enggak apa-apa. Hanya sedikit aneh saja dengan suasana baru. Elena beralasan. Jangan bilang kalau kamu takut. Arhan menyipitkan matanya. Ih, kata siapa? Siapa juga yang takut? Kilah Elena dengan cepat. Padahal hal itu ia lakukan untuk menyangkal perasaan takut yang sebenarnya dari tadi ia rasakan, hanya saja Elena tidak ingin jadi bahan ejekan Arhan. Terlihat Arhan mengulum senyum. Ya sudah, tiduran saja di sofa sana. Sebentar lagi aku selesai. Arhan mengarahkan pandangannya ke arah sofa yang ada di ruangan itu. Tanpa banyak bicara Elena langsung meloyor pergi dan membaringkan tubuhnya di atas sofa. Sesaat lamanya ia mencuri pandang ke arah Arhan yang kembali fokus pada layar laptopnya. Wajah yang tampan dengan sinar mata yang menenangkan. Kedua rahang yang dipenuhi oleh jambang tipis, hidung mancung dan bentuk mata yang indah. Merupakan perpaduan sempurna untuk Arhan. Ada perasaan heran kenapa Arhan mau menikahinya yang notabene adalah kekasih keponakannya sendiri. Elena mengerutkan keningnya. Ada banyak pertanyaan yang membuatnya bingung dan menaruh curiga pada Arhan. Elena mulai menguap, entah kenapa. Tiba-tiba saja rasa kantuk muncul setelah tadi hilang entah kemana. Hanya berselang beberapa menit, jiwa Elena sudah terbang ke alam mimpi. Arhan yang melihatnya seketika tersenyum dan segera menyudahi pekerjaannya. Dasar bocah tengil. Bilangnya nggak bisa tidur, tapi sekarang malah langsung ngorok. Gumamnya pelan. Lelaki itu berjalan menghampiri Elena yang sudah terlelap. Menatap wajah cantik itu untuk sesaat. Sok-sok ingin pisah kamar. Tidur sendiri saja nggak berani. Lirihnya dengan senyum tipis di bibirnya. Arhan menyelinapkan tangan di kaki dan kepala Elena. Lalu dengan gerakan ringan lelaki itu membawa tubuh istrinya ke dalam kamar. Elena yang setengah sadar malah menyandarkan kepalanya ke dada bidang Arhan. Matanya masih terpejam dengan helaan napas halus yang teratur. Perlahan Arhan merebahkan tubuh Elena ke atas pembaringan berusaha agar tidak membuat gadis itu terbangun. Arhan tertegun saat menatap lekat wajah cantik itu. Bulu mata yang lentik dan hidung yang mancung serta pipi tirus yang membuat dagunya terlihat lancip. Sungguh paduan yang pas yang membuat penampilan Elena nyaris sempurna tanpa celah. Kalau tidak kasihan aku pasti sudah menerkammu, El. Gumam pelan Arhan. Ia menatap gemas pada istri cantiknya itu. Setelah mencuci wajahnya, Arhan pun lalu berbaring di sebelah Elena.
Kedua matanya menerawang menatap langit-langit kamar yang bercat putih. Malam-malam selanjutnya pasti akan menjadi malam yang berat untuknya. Karena tidur bersama perempuan seperti Alanna bukanlah sesuatu yang mudah. Seperti saat ini ketika senjata pamungkasnya Meronta ingin keluar dari sarangnya. Ya Tuhan, kenapa cobaan ini begitu berat? Arhan meringis frustasi. Ia mengusap wajah Kasa. Sementara gadis di sampingnya masih tertidur lelap tanpa berdosa. Piuk! Baru saja pria itu ingin memejamkan matanya. Tiba-tiba saja Alanna memeluk tubuhnya dengan erat. Bahkan wajahnya berada tepat di depan wajah Arhan hingga napas hangat perempuan itu terasa lembut menerpa wajah pria itu. Arhan kembali menghela napasnya saat tubuh lembut wanita itu bersentuhan dengan tubuhnya. Terasa hangat dan mampu membakar sisi sensitifnya detik itu juga. El, apa kamu sengaja melakukan ini padaku? Geram Arhan tertahan. Ais, godaan apa lagi ini? Apa kamu sengaja menggodaku bocah nakal? Arhan semakin merasa frustasi saat Alanna mendusel-dusel di dadanya seperti anak kucing yang sedang bermanja pada majikannya. Sepasang matanya tertuju pada wajah Alanna lalu berfokus pada bibir ranum itu. Terlihat sangat menggoda dan menarik untuk dicicipi. Arhan perlahan mendekatkan bibirnya pada bibir Alanna. Tetapi sebelum sampai tiba-tiba Alanna membalik tubuhnya hingga bibir Arhan hanya bisa mencium rambut gadis itu. Astaga, kamu benar-benar menyebalkan El. Arhan menghela napasnya. Pagi harinya, Alanna terbangun dalam keadaan bingung. Seingat dia, semalam dia tertidur di ruang kerja Arhan. Tapi pagi ini ia terbangun dan sudah ada di kamar. Apa Arhan yang memindahkannya? Kenapa aku tidur kayak kebo banget sih? Sampai dipindahkan saja aku tidak ingat. Gerutu Alanna pelan. Ia melihat ke tempat tidur di sampingnya. Tidak ada Arhan di sana. Lalu kemana perginya pria itu? Hari tergolong masih sangat pagi. Alanna membuka pintu balkon dan secara otomatis udara segar masuk ke dalam kamar. Di bawah, mata Alanna menangkap sosok yang tadi ia cari. Arhan masuk ke pekarangan dengan memakai celana training dan jaket berwarna abu terang. Sepertinya lelaki itu baru saja selesai jogging. Pantas tidak ada di kamar, ucap Alanna. Ditariknya napas dengan dalam. Merasakan aliran udara segar perlahan masuk ke dalam rongga dadanya. BRAK. Pintu kamar terbuka dan Arhan masuk ke dalam kamar. Pandangannya langsung tertuju pada Alanna yang berdiri di tepi balkon, bersandar pada pagar besi yang menjadi pembatas. Kamu sudah bangun? El? Arhan menghampiri dan berdiri di samping Alanna. Om Arhan tiap pagi selalu olahraga ya? Alanna memalingkan wajahnya pada sosok Arhan. Dilihat dari samping pria itu tetap terlihat tampan. Ya, itu salah satu cara untuk menjaga kebugaranku, jawab Arhan. Terlihat bulir keringat masih menetes dari pelipisnya. Pantas saja. Pantas saja apa? Arhan menoleh. Enggak apa-apa. Alanna menutup mulutnya. Pantas saja tubuh Arhan terlihat tegap. Bahkan perutnya terlihat kotak-kotak dan berotot. Tapi semua itu hanya tersirat dalam hati saja. Tidak mungkin kan kalau Alanna mengatakan hal seperti itu pada Arhan. Bisa besar kepala nanti dia. Enggak jelas. Arhan menggelengkan kepalanya. Om, terima kasih untuk semalam. Alanna dengan malu berkata. Terima kasih untuk apa? Arhan mengernyit. Terima kasih karena telah menggendong aku ke kamar. Alanna tertunduk dengan pipi yang merona. Sika, apa masih mau tidur terpisah? Sindir Arhan. Kalau boleh, aku mau kok tidur terpisah. Alanna menggigit bibir bawahnya. Meski tidak begitu yakin kalau ia bisa tidur nyenyak tanpa teman, tapi di depan Arhan ia tidak mau dianggap lemah. Kamu yakin berani? Atau jangan-jangan tiap malam kamu akan mengganggu tidurku? Arhan menatap ragu. Enggak kok. Alanna mengerucutkan bibirnya. Sudah jangan macam-macam kalau emang penakut. Ledek Arhan.
Siapa juga yang takut? Udah aku mau mandi dulu. Alana mengibaskan tangannya. Ia beranjak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Hari ini kita mau ke rumah orang tuaku. Kalian belum berkenalan secara resmi dengan mereka. Bersiaplah karena mungkin seluruh keluarga besar akan hadir menyambut menantu baru. Termasuk Dimas. Perkataan Arhan mengejutkan Elana yang baru saja keluar dari kamar mandi setelah membersihkan diri. Apakah harus ada acara seperti itu? Elana melongo. Itu tradisi di keluarga kami. Arhan menjawab dengan enteng. Bukan masalah bertemu dengan keluarga besar Arhan, tetapi kenapa juga ia harus bertemu dengan Dimas dalam waktu dekat ini? Rasanya ia belum siap bertemu dengan lelaki yang telah menghancurkan hatinya itu. Apa kamu keberatan karena ada Dimas? Jika memang begitu, aku akan bicarakan lagi dengan keluargaku untuk menunda acara tersebut. Arhan begitu pengertian seolah tahu apa yang sedang dirasakan oleh istrinya kini. Elana terdiam. Untuk Dimas memang ia harus membiasakan diri untuk terus bertemu dengan pria itu. Tidak ada salahnya untuk dicoba menguji perasaannya terhadap pria itu. Seberapa besar perasaan yang masih tersisa untuknya saat ini? Aku tidak keberatan, Om. Kapan kita akan berangkat? Alana berkata dengan berani. Nanti siang kita berangkat ke rumah orang tuaku. Bersambung.